wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Buciarum dari jurusan Administrasi Bisnis kelas AB1C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa kekuasaan Soekarno demokrasi terpimpin bisa lengser? Dan pertanyaan kedua, bagaimana kaitan peralihan demokrasi terpimpin ke Orde Baru dengan peristiwa G30 SPKI? Pemimpinan Soekarno di Indonesia mulai runtuh ketika diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang disebut dengan Super Semar. Inti dari Super Semar sendiri ialah Soeharto diberikan mandat untuk menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan presiden. Disinilah terjadinya dualisme kekuasaan nasional antara Soekarno dan Soeharto. Pada saat itu, Soekarno enggan untuk membubarkan PKI atau Partai Komunis Indonesia karena jika Soekarno membubarkan PKI, ia akan kehilangan pendukung politik terkuatnya. Di sisi lain, masyarakat geram dengan sikap Soekarno tersebut karena PKI harus bertanggung jawab atas kejadian G30 SPKI. Pada tahun 1965, PKI dan seluruh jajarannya diberantas dan Soekarno pun kehilangan pendukung politik terkuatnya. Di sisi ekonomi, pada akhir masa kepemimpinan Soekarno, rakyat mengalami kesulitan ekonomi karena harga minyak yang naik drastis. Hal ini menjadikan harga barang pokok melambung naik. Di tengah-tengah kesulitan masyarakat, para menteri kabinet Wikoro hidup berfoya-foya dan berperilaku koruptif. Di sisi lain, manuver TNI Angkatan Darat di bawah Komando Jenderal Soeharto pun kian cepat dan terbendung, perlahan namun pasti. Hal ini lalu membuat Jenderal Soeharto mengambil alih panggung dan menyisihkan Soekarno. Sepanjang Juni hingga Juli, sidang-sidang MPRS menghasilkan beberapa ketetapan yang mendukung Soeharto. MPRS juga tak ragu lagi menuntut penjelasan resmi Soekarno terkait mismanajemen rezim demokrasi terpimpin dan termasuk rezim Soekarno dalam G30 SPKI. Gelar Presiden Seumur Hidup kepada Soekarno yang sempat dianugerahkan MPRS pada bulan Mei 1963 itu pun ditinggalkan. Soekarno juga dilarang untuk mengeluarkan keputusan presiden. Soekarno menolak tuntunan MPRS untuk memberi penjelasan, tetapi jelas sudah bagi semua orang bahwa era Soekarno sudah berakhir. Terlihat jelas Soeharto mengambil alih hampir semua kewenangan eksekutif presiden. Soekarno diperlakukan tak lebih sebagai tukang teken dokumen. Soeharto mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebagian besar bertolak belakang dengan kebijakan Soekarno. Pada tanggal 10 Januari 1967, Soekarno pun akhirnya mengirim nota penjelasan yang diminta MPRS. Dalam nota itu, Soekarno menyebutkan 3 alasan G30 SPKI 1965. Bisa terjadi kenapa, yakni keblengernya pemimpin-pemimpin PKI, kelihayan subversi neokolonialisme dan neoimperialisme, dan adanya oknum yang tidak benar. Namun, MPRS menilai penjelasan itu tidak memuaskan dan menolaknya. Dan itu adalah usaha terakhir Soekarno mempertahankan diri dan ia akhirnya kalah. Soeharto pun tahu betul kalau Soekarno sudah tak mampu menopang kekuasaannya lagi, apalagi MPRS selalu mengeluarkan sikap resmi pada 21 Januari yang intinya menyatakan bahwa Soekarno alpa memenuhi ketentuan konstitusional. 2 hari kemudian, Soeharto memberi Soekarno pukulan tela abri, menyatakan telah sampai pada batas kesabaran terkait penyelesaiannya kasus G30 SPKI. Tak ada pilihan lagi yang tersisa bagi Soekarno. Pilihan terakhir adalah mundur dari jabatan presiden secara sukarela atau dijatuhkan oleh MPRS. Namun, pada saat terakhir pun Soekarno masih mencoba bernegosiasi dengan Soeharto. Pada 7 Februari, ia mengirim surat kepada Soeharto yang isinya bersedia menyerahkan wewenang eksekutifnya asal ia tetap dipertahankan sebagai kepala negara. Sudah barang tentu Raja Jawa seperti Soeharto pasti menolak usulan itu, karena masih alotnya hati Soekarno. Beberapa hari kemudian, sejumlah panglima angkatan turun tangan membujuknya untuk bersedia lengser. Nasution yang sebelumnya masih bersikap lunak, kini juga terus terang bahwa seharusnya Soekarno diturunkan dan diseret ke pengadilan. Pada tanggal 22 Februari,
Istana Negara dengan disaksikan Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri. Soekarno mengumumkan kesediaannya menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Supersemar Soeharto pada 7 Maret 1967, sidang istimewa MPRS mulai didengar sebagai pengukuhan jatuhnya tahta Soekarno. Dalam sidang itu, MPRS dengan tegas menyatakan bahwa MPR, DPR, dan kehakiman kembali pada fungsinya sesuai UUD 1945. Bukan lagi pembantu presiden. Dalam akhir sidang, MPRS dengan tegas memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. MPRS pun melantik Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968. Sekian video jawaban dan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.